Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita sedikitnya mempersiapkan kembali waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Matius yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita bagaimana pernyataan Yesus yang sangat menjunjung tinggi hukum Taurat. Hukum Taurat yang dimaksud adalah hukum asli, hukum asli yang diberikan Allah kepada umat Israel, dalam hal ini Musa. Jadi hukum itu merupakan hukum yang dalam pemahaman kita itu hukum yang nantinya dipersiapkan bagi umat Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan atau tempat yang dijanjikan oleh Allah sendiri kepada mereka. Dia akan menjadi landasan hidup, landasan moral, dan juga landasan tingkah laku serta hal-hal lain yang semuanya itu bertujuan agar manusia itu bisa saling menghargai, saling mengasihi satu terhadap yang lain, serta mengasihi Allahnya atau Yahweh yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Jadi sekiranya itulah yang menjadi poin penting dari hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa, kepada umat Israel dalam hal ini. Dan perlu juga dicatat bahwa di dalam peristiwa ketika Allah memberikan hukum Taurat itu kepada Musa, tentu ada refleksi yang disampaikan di sana bahwa tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang sudah ada, atau apa yang sudah diberikan itu sudah pas atau sudah cukup untuk digunakan sebagai landasan kehidupan bagi umat Israel. Nah, di sana tentu kalau ada tindakan yang mengurangi, tentu makna dari hukum Taurat itu akan berkurang atau akan terarah kepada hal lain. Demikian pun ketika ditambahkan oleh hal-hal lain. Nah, di situ kemudian juga makna dari hukum Taurat itu sudah menyimpang atau tidak sepenuhnya lagi digunakan sebagai landasan yang asli, yang otentik untuk kehidupan umat Israel di tanah terjanji. Dengan demikian teman-teman saudara-saudari, kita bisa mengerti atau pahami sedikit di sini pernyataan Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau satu iota atau satu titik pun dari hukum itu tidak akan ditiadakan olehku. Tetapi dalam hal ini Yesus sebenarnya mau mengatakan tidak boleh dikurangi atau ditambahkan hukum Taurat itu. Tetapi bagaimana hukum Taurat itu kemudian dijalankan dalam kehidupan nyata berdasarkan pemberian aslinya, berdasarkan apa yang menjadi tuntutan aslinya yang memang dalam perjalanan selanjutnya Yesus dikatakan di sini itu menyempurnakan dalam arti bahwa hukum Taurat itu ada hal-hal yang memang dipahami secara literal oleh orang-orang pada waktu itu. Kemudian Yesus hadir di sini sebagai Allah, sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada umat Israel, memberi suatu pola yang baru atau suatu tindakan baru atau penyempurnaan yang baru dari hukum Taurat itu. Misalnya saja hukum
berkaitan dengan hukum saling mengasihi itu ya. Dari Yesus, kalau dalam hukum Taurat mata ganti mata, pipi ganti pipi, sedangkan Yesus mengatakan bahwa uh, kasih itu lebih penting daripada balas dendam ya. Lebih baik mengasihi orang yang bersalah kepada kita, mengasihi musuh, mengasihi mereka yang membenci kita. Kiranya itu yang menjadi poin penting dari penyempurnaan Yesus ya terhadap hukum itu ya, ada hukum kasih. Dengan demikian seluruh hukum Taurat itu sebenarnya memuat kasih, hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus ya, kemudian kepada para pendengarnya. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita merefleksikan ini memang betul ya apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa kalau hukum itu ditambahkan dan dikurangi atau teristimewa berkaitan dengan konteks hukum Taurat itu dikurangi, ditambahkan, tentu ada sebuah permainan di dalamnya, negosiasi demi sebuah kepentingan, keuntungan. Disinilah kiranya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi serta orang-orang yang bersekongkol dengan mereka eh, mempermainkan hukum Taurat itu. Mungkin mereka menambahkan atau mengurangi maknanya sehingga mereka yang punya otoritas itu ya, yang dianggap punya otoritas itu ya, ya mereka bermain di sana ya sehingga senantiasa memberikan keuntungan bagi mereka ya dan juga bagi kelompoknya. Sedangkan bagi yang menjalankan yang lain umat awam, tentu di sini ya mereka mengalami semacam pemerasan dalam hal tertentu ya seperti itu. Ya sehingga kita bisa paham bagaimana Yesus kemudian mengkritik habis-habisan bentuk penghayatan iman dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ya. Yang memang mereka itu sangat munafik ya, menampilkan diri seolah-olah mereka itu dekat dengan Tuhan, tetapi dalam kehidupan nyata mereka menaruh beban mereka pada pundak orang lain ya. Untuk di sini ya mungkin ada landasan yang mereka buat sedemikian rupa, kemudian itu disampaikan kepada awam, kepada umat waktu itu ya. Tetapi bagi Yesus apa yang mereka lakukan itu merupakan sebuah tindakan yang tidak bagus ya, atau sebuah tindakan yang menyimpang dari hukum itu sendiri ya. Ya sehingga Yesus kemudian mengkritik mereka habis-habisan ya. Ya dalam hal ini orang Farisi dan ahli Taurat pun merasa bahwa mereka terancam, kekuasaan mereka itu terancam ya, sehingga tidak mengherankan mereka pun menyerang balik kepada Yesus. Jadi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, sampai di sini kita memahami ya bahwa memang hukum Taurat itu kalau dikurangi dan ditambahkan memang maknanya akan berkurang. Itulah yang dijaga oleh Yesus atau yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Kebenaran yang sesungguh, kebenaran yang hakiki itu tidak boleh diubah oleh apapun ya, oleh godaan-godaan apapun yang datang kepada kita. Mungkin konteks kita saat ini ya, kita sebagai orang yang dibaptis. Kalau dalam pembaptisan yang kita terima ya, mungkin kita diangkat diangkat menjadi anggota gereja, lalu kemudian dalam pengertian rohani kita menjadi anak-anak Allah ya, atau mungkin juga menjadi bagian dalam tugas perutusan Allah. Memang betul ya bahwa kita itu dipercayakan seperti itu. Dengan maksud kita tampil di sana sebagai orang asli dalam arti tanda kutip ya, atau memang kita hadir di sana sebagai kehadiran kebenaran sebenarnya di sana dalam kehidupan bersama itu. Tetapi ya bisa saja kehadiran kita itu ya dipelintir sedemikian rupa sehingga kita menambahkan dan juga mengurangi kehadiran kita dalam arti ya godaan-godaan itu yang membuat kita bisa mengambil satu langkah tertentu ya keluar dari jalur atau mengurangi langkah tertentu keluar dari jalur juga ya sehingga kita hadir di sana sebagai orang-orang munafik ya, bisa jadi seperti itu ya, sebagai orang-orang yang tidak menampilkan diri yang sesungguhnya atau sebagai orang yang memang diutus Allah dalam kebenaran ya seperti itu. Bisa jadi hal seperti itu ya, tindakan ketidakjujuran, ketidakadilan, otoritas, memainkan otoritas, senioritas dan menganggap diri itu lebih tinggi dari yang lain, ya bisa jadi seperti itu karena kita kehilangan kendali yang sebenarnya, kita kehilangan kesadaran yang sebenarnya yang memang sudah ditempatkan dalam sakramen baptis itu ya, agar kita itu menjadi pribadi yang memang tampil sebagai pembawa kebenaran, kedamaian, keadilan, kejujuran. Tapi itu semua hilang ketika kita jatuh dalam godaan-godaan dunia ini. Memang kita tidak menyangkal ya begitu kuatnya kenikmatan dunia ini yang membuat kita terlepas dari landasan yang telah ditanamkan kepada kita. Tapi hal itu tidak juga menutup kemungkinan baik kita untuk bisa menyadari itu ya melalui doa, melalui ekaristi, melalui ibadat, melalui kegiatan-kegiatan rohani lainnya ya, yang setidaknya membantu kita untuk tetap pada kesadaran kita bahwa hidup kita itu bermakna di hadapan Tuhan ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan juga berbuah bagi
yang lain. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.